Oke, video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan program Pascal NIDE di Android. Nah, kali ini saya akan mendemokannya dengan menggunakan emulator Nox. Eh, ini dia programnya, bentuknya tampilannya seperti ini. Kalau install di Nox, install Nox-nya di PC. Kalau di Android ya nggak usah. Cara untuk ini dia program yang akan kita gunakan Pascal NIDE dan SPCK Editor. Nah, untuk mendapatkannya kalian bisa kunjungi Play Store. Saya Play Store, ini buka Play Store, terus klik ini, Pascal pilih. Tulis Pascal, dia akan ada yang paling paling atas ya, rekomendasinya. Pascal NIDE, Editor and Compiler Program. Nah, itu saja. Setelah kalian install, dia akan muncul di berandanya kalian, bagian beranda Androidnya kalian, Pascal NIDE. Ini kalian buka. Nah, kalau saat kalian buka, tampilannya akan awalnya akan seperti ini. Lalu ada beberapa toolsnya di sini. Ini yang bisa kalian gunakan, yang akan kalian gunakan nanti selama uh, proses pembelajarannya kita. Nah, yang pertama yang kalian harus ketahui itu adalah uh, directory atau tempat penyimpanan filenya. Jadi kalau misalkan saya kasih tugas dan filenya harus dikumpul, kalian bisa tahu di mana letak filenya. Jadi caranya klik ini atau ini, open or create new file, bisa ini, bisa ini. Oke. Saat awal biasanya dia cuma ada ini. Baru install biasanya dia cuma kasih file memang satu kosong. Nah, sekarang di bagian sini ini namanya root atau directory-nya, tempat penyimpanannya di HP-nya kalian. Kalau misalkan buka file manager, ini dia eh, apa istilahnya, directory istilahnya kalau kita gunakan di IT. Directory itu maksudnya apa? Directory itu ini. Kalau misalkan kalian buka dia, lihat ini. Dia itu lokasinya, petunjuk lokasinya. Jadi kalau misalkan baca ini, ini artinya dia temp video, tempat filenya ini ada di video yang ada di dalam folder temp yang ada di data D. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau kalian baca, nah, ini root. Root itu yang paling luarnya. Nah, di root itu ada banyak di HP-nya kalian. Kalau buka file manager itu banyak. Terserah kalian mau simpan di mana. Dalam hal ini saya simpan di SD card. Di SD card terus saya bikin folder namanya Pascal gitu. New folder, terus saya kasih nama Pascal. Ini. Oke, SD card, terus saya kasih nama Pascal. Nah, di Pascal itu ada banyak pilihannya lagi. Terus saya bikin folder lagi, saya tulis di sini tutorial saya. Saya bikin nama folder misalkan tutorial. Terserah kalian apa namanya. Yang jelas dia gampang kalian dapatkan begitu. Oke, tutorial, klik. Nah, di dalam tutorial ini supaya lebih teratur saya bikin variabel lagi, folder lagi. Namanya tutorial 1. Oke, saya kasih nama tutorial 1, udah pakai spasi. Terus buka. Nah, di sini saya mau simpan filenya, file yang akan saya gunakan untuk coding semua, bikin programnya. File-filenya apa semua saya simpan dalam sini. Gitu. Jadi saya bikin filenya dulu, new. Nah, di sini ada 3 pilihan tipenya, ekstensinya. Yang kita gunakan itu yang paling atas, program file .pas. Nah, namanya program pertama yang kita buat itu hello world. Oke. Nah, di Pascal apa? Di program ini
dia sudah kasih enaknya itu kalian sudah diberikan langsung sintaks dasarnya, struktur dasarnya Pascal. Jadi kalian tidak usah ketik dari awal ini. Nah, harusnya kalau misalkan kalian pakai editor lain, contohnya kayak Free Pascal yang memang untuk desktop. Nah, model tampilannya dia, kalau saya bikin file, bikin new, dia kosong. Jadi kalian harus ketik ulang ini semua. Gitu. Oke. Nah, di sini dia sudah kasih struktur dasarnya. Program uses CRT, begin, and return. Oke, nanti kita jelaskan dulu satu-satu. Program itu untuk menamakan programnya kalian, untuk kasih identitasnya program filenya kalian apa namanya gitu. Nah, ini uses CRT, nanti kita jelaskan lebih jauh apa sih gunanya uses CRT. Untuk saat ini saya delete saja karena saya tidak butuh. Nah, kurang lebih minimalnya untuk program Pascal gini standarnya. Program begin end, ada returnnya. Nah, ini sudah bisa kita jalankan, ini sudah jadi suatu program yang tapi belum ada perintahnya. Belum ada perintah yang berarti di sini. Nah, untuk ngetes apakah ini benar atau enggak, ada toolsnya. Toolsnya tekan yang ini. Nah, ini yang tanda centang. Tanda centang ini itu gunanya untuk ngecek apakah ini sudah benar sintaksnya atau belum, atau sudah betul penulisannya atau salah gitu. Klik saja, compile success. Nah, artinya benar. Ini sudah bisa kita jalankan. Kalau misalkan dia error, misalkan saya kasih yang titik komanya sih. Misalnya tanpa kita sadar kasih yang titik komanya. Tandanya kalau misalkan dia salah akan ada warna ungu gitu. Dia sudah kasih error gitu. Ini warna ungu, ada yang error di bagian itu. Nah, pertama, kalau tidak ada warna ungu, cek lagi di compile-nya sini. Tekan. Nah, dia compile error, kita lihat errornya. Lihat errornya di sini. Gitu. Insert token titik koma sebelum begin. Nah, berarti kita harus kasihkan titik koma di situ suggesnya. Nah, bisa kalian kasihkan di sini. Ini kalau compile sudah oke. Nah, tapi alasan dengan alasan kerapian ini sebenarnya bisa ditulis begini, tidak masalah. Tapi supaya rapi, pastikan titik komanya berada di akhir statement. Nah, terus kenapa begin bisa ada komanya? Nah, ini begin dan end ini satu bagian. Terus kenapa ini titik? Karena dia istilahnya dia spesial untuk begin yang ini. Begin end yang ini dia spesial. Dia pakai titik itu akhir dari program. Nah, terus readline ini apa? Nanti saya jelaskan. Nah, tempatnya kalian untuk coding itu di bagian sini. Satu di bagian sini. Ini untuk bikin perintahnya, algoritmanya apa. Dan di bagian sini. Bagian sini dan bagian sini. Oke. Oke, kita mulai saja. Ini sudah bisa jalan. Ini karena sudah bisa dikompil, harusnya sudah bisa jalan. Kalau kita play, ya itu tadi tombol lenturan, dia sudah ada lagi muncul tambahan. Ini konsol namanya, konsol screen, tempat untuk mengeksekusi file untuk Pascal itu di bagian sini. Jadi dia eksekusi, lihat SD card, dia cari di dalam SD cardmu foldernya Pascal. Folder di dalam Pascal itu ada folder tutorial, di dalam tutorial itu ada tutorial 1, di dalam tutorial 1 itu ada file namanya Hello World. Nah, ini yang dieksekusi sama konsol. Terus di bawah ditampilkan isinya. Nah, isinya tidak ada, kosong. Kenapa kosong? Karena kita memang belum kasih suatu isi begitu, suatu perintah. Nah, sekarang kita bikin programnya Hello World. Nah, caranya, jadi cara awalnya mekanismenya begini. Kalau untuk menyelesaikan suatu program begitu, kita buat dulu algoritmanya, kita tuliskan dulu algoritmanya. Kita bisa pakai apapun. Kalau saya pakai notepad saja. Oke. Nah, bisa zoom. Oke.
Oke, jadi untuk membuat algoritma kita ada strukturnya, ada tiga cara. Ada tiga cara untuk buat algoritma. Pertama, kalau kalian baca di bukumu halaman yang saya simpan di GCR itu, ada tiga cara. Pertama itu dengan menggunakan bahasa natural. Yang kedua itu dengan uh, bahasa bahasa flowchart namanya. Flowchart ini pakai bagan, terus pseudo code ya. Ini kayak tulisan pseudo code. Oke, untuk keterangannya untuk bagian dua ini silahkan baca di buku. Dia kalau kurang lebih ini bahasa natural, dia pakai bahasa kita sehari-hari, bahasa manusia. Kalau kalian orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, kalau orang di Inggris pakai bahasa Inggris kayak gitu. Flowchart dia lebih ke bagan, ada aturannya bagan-bagannya. Flowchart kurang lebih kalau kita cari gambarnya itu flowchart. Dia modelnya kayak gini. Flowchart. Ada start, stop, ada biasanya start, end, begin, end. Ini modelnya. Dan semua bentuk-bentuk bagannya punya arti. Kenapa di kota, kenapa dia modelnya jajar genjang, ini kenapa kota, kenapa di sini harus apa bulat-bulat gitu. Nah, misalkan kayak gini, ini kenapa ada bentuknya kayak bola ketupat, itu ada maknanya, silahkan dibaca di materinya. Nah sekarang kalau pseudocode dia lebih ke ngarah ke bentuknya kayak coding nih, gitu. Nah, sekarang saya mau kita karena untuk pertemuan awal kita pakai bahasa natural saja. Nah, kita bikin algoritmanya. Nah, untuk bahasa natural paling tidak ada beberapa juga struktur yang harus kita ketahui. Ada, kalau saya sih minimal pertama harus ada nama algoritmanya. Strukturnya harus ada nama algoritma di awal. Yang kedua ada deklarasi. Ada juga tulis dia kamus. Deklarasi kamus. Ada juga yang bilang apa sih input output gitu. Tapi kalau saya untuk kita sepakati yang sering kita pakai itu deklarasi. Terus yang bagian ketiga itu algoritmanya. Oke, algoritmanya. Oke, sekarang misalkan saya jelaskan ini sambil bekaskan contoh. Misalkan kita mau bikin program namanya Hello World. Hello World itu tujuannya adalah menampilkan tulisan Hello World di konsolnya kita, di komputer kita. Sekarang saya bikin nama programnya, kita tulis saja Hello World. Oke. Oh ya, saya lupa. Untuk penamaan file di Pascal tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada spasi. Misalkan kalian bikin, sorry ini kalau kita bikin file, baru kita pakai Pascal, saya tulis begini, Hello World. Nah, ini tidak bisa. Invalid name. Invalid file name. Kenapa? Karena ada space spasinya. Terus dia tidak boleh angka di awal. Ini 231 invalid juga. Gitu. Harus huruf, tapi bisa angka di tengahnya. Bisa angka di tengahnya atau di akhirnya. Gitu. Oke, lanjut kembali di sini. Jadi nama, tapi kalau untuk yang di sini boleh pakai spasi, nama masalah. Tapi kalau sudah di apa, kau tuliskan di Pascal tidak boleh ada spasi, harus ikut aturannya. Nah, deklarasi sekarang, bagian deklarasi itu biasanya diisi kita, diisinya itu kalau kalian gunakan variabel, gunakan apa, hal-hal yang kegunaan kayak variabel apa, fungsi apa, prosedur apa. Nah, tapi itu prosedur fungsi nanti kita jelaskan, variabel sebentar saya jelaskan. Nah, terus algoritma. Algoritmanya apa? Algoritmanya ini yang bagian bisa dibilang ini juga bagian uh, pentingnya biasanya. Orang biasanya fokus di sini algoritma. Algoritma itu hal apa yang kalian lakukan di sini di program ini. Nah, karena contohnya algoritma yang saya mau buat namanya Hello World. Tujuannya untuk menampilkan Hello World, tulisan Hello World. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya langsung saja tulis Hello World.
Ada dua cara sebenarnya di sini. Pertama pakai variabel, yang kedua tidak usah pakai variabel. Nah, ini dia karena ini program algoritmanya sederhana sekali, bentuknya sudah kayak gini saja. Hello world, deklarasi, tidak ada tulis algoritma itu tulis hello world. Gitu. Nah, penulisan benarnya ini sudah tidak ada. Ini jadi kalau kita mau tulis rapi, ini kita tidak tampilkan saja, langsung saja di sini algoritma hello world, deklarasinya kasih kosong, kalau kosong bisa dihapuskan. Ini langsung saja algoritmanya. Satu, tampilkan, tuliskan hello world. Nah, kurang lebih seperti ini saja dia. Nah, setelah jadi, ini yang kalian terjemahkan ke dalam bahasa Pascal. Ini yang kalian terjemahkan dengan menggunakan bahasa pemrograman supaya dikenali sama Pascal. Nah, di sini. Oke. Pertama, nama algoritmanya sudah ada. Deklarasi tidak ada. Jadi bagian ini di sini kita isi deklarasi di sini. Bagian di sini deklarasi. Cuman karena kita gunakan di sini tidak ada deklarasinya, ya sudah tidak ada. Langsung masuk ke algoritmanya. Algoritmanya langsung di sini. Nah, algoritmanya apa? Tuliskan hello world. Nah, ini dia yang bagian yang kalian harus pelajari, itu cara mentranslate-nya. Translate dari bahasa manusia atau algoritma ke bahasa pemrograman. Nah, tulis itu menggunakan perintah write kalau di Pascal. Gitu. Write ini. Tutup kurung. Nah, tuliskan yang apa yang akan dituliskan yang ada dalam kurung ini. Di dalam kurung ini. Nah, apa yang bisa sekarang apa yang bisa ditampilkan? Nah, yang bisa ditampilkan dalam komputer itu pertama datanya. Ini yang akan kalian tampilkan datanya. Nah, data di komputer itu di pemrograman itu ada dua jenis. Kurang lebih untuk yang kalian untuk saat ini yang harus kalian ketahui itu ada dua, yaitu satu, text, dua, number. Nah, teks itu apa? Ya ini kayak tulisan biasa. Number itu apa? Angka. Nah, contohnya ini write, kalau saya tulis 34 begini, isi angka. Contohnya 777 gini. Artinya kalau saya running ini, saya compile dulu, benar. Ini kalau saya running, dia akan tampilkan 77. Lihat. 777. Gitu. Kalau saya ganti di sini jadi 9, jadi tulis 779, saya compile, sudah bisa langsung running 779. Nah, sekarang saya mau tampilkan tapi saya bukan number yang saya isi, tapi teks. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Untuk teks dia tidak bisa kita tulis langsung. Kayak misalkan saya mau tampilkan hello world, berarti hello world. Ini tidak bisa langsung. Ini kalau kita compile, dia error. Alasannya dibawa, dia baca sebagai variabel lah, konstan lah, apa. Nah, ini tidak bisa. Ingatlah, data. Ini tidak bisa. Kalau kita mau data supaya kita menandakan bahwa hello world ini adalah sebuah data yang berupa teks, kita harus kasih tanda petik gini. Di program manapun, di bahasa program manapun secara luas, dia harus ada tanda tanda petiknya. Hello world. Gini. Sehingga ini dibaca sebagai datanya itu berupa teks. Compile, sukses, kita running, hello world. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu caranya. Jadi ini kalau kalian bisa sudah tulis ini program pertama kalian yang sederhana sekali, tapi ini sudah tergolong program namanya, walaupun dia sederhana. Sekarang
Bagaimana kalau kita buat algoritma lain dengan ini kan tanpa variabel. Sekarang kita mau buat dia dengan variabel. Ini saya copy saja. Oke, nama algoritmanya hello world tapi deklarasi. Nah, di bagian deklarasi saya mau pakai variabel, namanya text. Apa itu variabel? Oke, tunggu saya jelaskan nanti. Text, dia tipenya teks tulisan. Terus algoritmanya berubah. Jadi variabel itu adalah bisa dibilang sebuah kayak wadah untuk menyimpan suatu data. Jadi kalau misalkan kayak tadi hanya hello world, ya sebuat hello world-nya saja, tapi saya tidak simpan dia datanya. Kita perlu wadah supaya apa? Supaya nanti kita bisa otak-atik datanya itu. Kita manipulatif begitu datanya. Kalau kita mau manipulatif dia, kita harus simpan dia di dalam variabel. Nah, variabel ada juga jenisnya, banyak jenisnya, jenis variabel. Jenis variabel itu tempat untuk menyimpan data. Gitu. Nah, jenis variabel dibedakan berdasarkan data yang tersimpan. Kalau datanya number ya variabelnya jenisnya number. Kalau datanya teks, variabel jenisnya teks. Gitu. Nah, variabel sendiri juga di beberapa bahasa pemrograman juga lebih banyak jenisnya, tipe datanya. Digolongkan berdasarkan tipe datanya tadi. Ada yang integer, nah, ada integer itu bilangan bulat. Apa sorry? Jenis variabel satu yang bisa saya tuliskan begini. Yang number itu ada integer, ada real kalau untuk Pascal, terus boolean, apa lagi? Boolean dia khusus ya. Nanti saya jelaskan lagi. Selain boolean, long in, dan seterusnya. Kalau untuk teks, dia bedanya ada string, terus ada juga char. Nah, string itu apa? Teks itu apa? Integer itu apa? Nah, sekarang ini tipe datanya. String itu kumpulan dari saya mulai dulu karakter. Karakter itu satu huruf begini. T, E begitu. Itu bisa disimpan dalam suatu variabel. Tapi itu dia cuma satu karakter. Nah, kalau kumpulan dari beberapa karakter misalkan kayak gini, ini spasi juga karakter. Ini kumpulan dari beberapa ini itu harus disimpan di dalam variabel namanya string. Nah, kalau integer ini bilangan bulat. Ada range-nya. Nah, ini bilangan desimal. Bilangan desimal plus bulat gitu. Kalau long dia lebih integer yang lebih besar. Nah, long integer dia cakupannya lebih besar. Silakan cari internet untuk detailnya. Nah, jadi di sini text saya gunakan karena hello world ini kan banyak karakter. Tipenya nanti itu string. Algoritmanya sudah beda. Bukan tulis hello world lagi tapi apa? Pertama saya input dulu nilai. Saya input variable text, input hello world ke dalam variable, sesingkat saya variable text. Yang kedua
tulis teks. Sudah, dia modelnya begini. Jadi kalau kalian komparasikan, yang di bawah yang di atas cuman begini, yang di bawah ini. Memang kelihatannya lebih ribet, tapi nanti ke depannya teksnya ini, tulisannya ini kita bisa ubah-ubah. Jadi kalau penulisannya ini, algoritmanya kalau kita tulis, bagian nama programnya sudah, sekarang deklarasinya, penulisannya kayak begini. Ketik var, gitu, var untuk variable, enter, supaya rapi, terus tuliskan nama variabelnya. Nah, nama variabel bisa minimal satu karakter, ini satu huruf bisa. Nggak boleh ada spasi, misalkan teks 1 begini nggak boleh. Dia harus nyambung. Nah, dan tidak boleh ada angka di awalnya begini. Gini, nggak boleh. Di tengah boleh, tapi yang jelas dia nggak boleh di awal. Terus tipenya. Nah, tipenya ini lihat string, chart, integer, real, byte, word, integer, long int. Dua di atas itu termasuk teks, yang sisanya di bawah ini number. Integer sampai in 64 itu number. Bedanya di mana? Bedanya di range-nya. Karena kan angka kalau kalian pelajari ada yang bilangan bulat, ada bilangan real, ada juga integer dengan long integer, ini beda. Bedanya di mana? Beda beda di cakupannya begitu. Integer mungkin dia cuma sampai ribuan, kalau long integer ini sampai 1 jutaan gitu. Nah, untuk saat ini saya pakai string saja. Oke. Nah, terus bagian deklarasi sudah. Sekarang bagian sini, begin algoritmanya. Pertama input hello world ke dalam itu, berarti cara penginputannya hello world. Pertama tulis variabelnya. Kita mau input suatu nilai ke dalam situ. Ada dua cara penginputan di sini. Ada dua cara penginputan. Pertama penginputan langsung. Nah, penginputan langsung di program sini caranya itu tulis variabelnya. Teks gitu. Teks titik 2 sama dengan, artinya masukkan nilai ke dalam teks. Nilainya apa? Hello world. Ingat string, karena dia string harus ada tanda petiknya. Gitu. Nah, terus teks hello world. Lanjut lagi teks sama dengan hello world. Lalu bagian kedua tulis teks. Tulis teks berarti saya gunakan saya di bawah bukan hello world-nya tapi teksnya. Write variable text, jadi sudah dalam kurung teks. Nah, untuk teks di sini walaupun dia tipenya string kan tadi harus di koma, tapi kalau dia variabel enggak usah titik, enggak usah tanda petiknya lagi ada. Gini saja. Compile, sukses, kita running. Outputnya sama, hello world. Oke, jadi ini cara yang kedua. Oke, kurang lebih begitu dulu lah ya untuk dasar pembuatan program untuk pertemuan di awal ini. Selanjutnya saya akan coba buat untuk program, kita akan coba untuk membuat program lain dengan menggunakan algoritma lain gitu, yang lebih kompleks lah. Oke, sekian dulu, terima kasih.